Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo sahabat bahasa, apa kabar hari ini nih? Semoga sahabat bahasa selalu dalam keadaan sehat, bersemangat dan tentunya tetap mencintai bahasa Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Siniar Sasambo edisi BPP NTB Menjawab. Kali ini kita akan berbincang santai dan mendengar langsung cerita serta pengalaman dari sosok yang tentunya sudah tidak asing lagi nih di lingkungan Balai Bahasa kita tercinta ini, Balai Bahasa Provinsi NTB. Jadi beliau ini memiliki pengalaman yang panjang dalam pengembangan kebahasaan, khususnya dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang sering sahabat bahasa kenal dengan sebutan BIPA. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, beliau juga mengemban amandah sebagai pelaksana tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat ini juga mendapatkan amanah baru nih untuk memimpin kantor bahasa Provinsi Gorontalo. Sahabat bahasa, kita akan mencoba melihat lebih dekat bagaimana pengalaman beliau selama memimpin Balai Bahasa tercinta kita ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Zamzam Hariro. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Jihan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Sehat? Bapak, sehat alhamdulillah. Hijau royo-royo ya? Oh iya, Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Terima kasih sudah diundang di acara Wah, senior yang terima kasih. sangat luar biasa. Saya ini yang terima kasih Bapak di sini Sama-sama. berkenan untuk Sama-sama. diwawancarai ya. Langsung saja Pak ya. Selama hampir 3 bulan ini kan Bapak di sini menjadi PLT ya Bapak. Ya. Apa kesan pertama kalinya seperti itu Bapak saat Jadi menjadi PLT? mungkin yang pertama saya rasakan adalah kaget ya, karena saya tidak menyangka akan ditunjuk menjadi PLT. Kenapa saya mengatakan saya tidak menyangka? Memang saya tidak tahu sama sekali bahwa akan ditunjuk langsung oleh Pak Kaban ya. Walaupun sebelumnya mungkin ada semacam bukan isu ya, omongan lah, katakan ini Pak Zam atau Pak Tony atau Pak Sapwan atau siapa yang memang secara jabatan pangkat gitu ya memang sudah di golongan 4A ya, jadi mungkin akan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PLT atau menjadi kepala. Tapi pada saat itu saya tidak berpikir sampai seperti itu. Saya bilang tidaklah, mungkin orang lain, karena saya sedang mengusahakan untuk hal lain waktu itu. Saya ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi saya sudah mendapatkan nilai IELTS 7,5 ya. Kemudian dan dapat LOE alhamdulillah dari University of Tasmania Hobart di Australia. Jadi sudah siap berangkat sebenarnya, secara persyaratan sudah memenuhi semua pada saat yang sama itu, dan tinggal menunggu rekomendasi dari Biro SDM Kemendikbud. Jadi saya sudah positif secara pikiran bahwa saya akan berangkat gitu. Tetapi ternyata pada hari itu, ketika saya mungkin beberapa hari setelah ada pengumuman saya mendapatkan LOE dan sudah siap untuk mengikuti langkah berikutnya untuk kuliah itu, saya dapat informasi langsung dari Kepala Balai yang sebelumnya Ibu Dwi. Ternyata Pak Kaban itu menunjuk saya sebagai PLT, dan waktu itu dengan disampaikan secara dengan secara santun oleh Bu Dwi dengan mengundang KSU dan ketua tim kerja, dan saya pikir itu suatu yang saya sangat apresiasi, sangat hargai. Jadi sesuatu yang dilakukan secara terbuka ya, jadi pemilihannya terbuka, penyampaiannya terbuka, tidak ada hal-hal yang tidak ada sesuatu yang disembunyikan ya. Jadi itu saya merasa sangat terharu karena saya mendapatkan kesempatan itu dari kepercayaan ya, bukan dari hal lain yang tidak profesional misalnya.
Saya pikir itu yang sangat-sangat saya merasa bersyukur bahwa saya diberikan kepercayaan yang menurut saya Pak, sebenarnya saya tidak pernah terpikirkan untuk bisa sampai pada level yang saya alami sekarang. Jadi setelah itu ya saya setelah mendapatkan informasi itu kaget kan, terkejut, terus saya beneran enggak nih, saya bilang sama Ibu KSU dan Bu Dwi, benar Bu ini ya. Karena saya merasa yang lebih baik mungkin banyak kan, yang lebih pantas juga banyak gitu. Tapi ternyata apa yang dikatakan Bu Dwi benar gitu, dan akhirnya diumumkan secara resmi di kantor. Nah, sejak itu saya merasa sedikit harus menyesuaikan diri ya. Tadinya kan dengan teman-teman biasalah, dengan teman-teman di atas bercanda, tidak ada batas ya, dalam artian kita teman, kemudian sering berkomunikasi, sering bekerja sama. Nah, ketika menjadi PLT saya ternyata harus mengubah kebiasaan ya, dan tadinya tidak bisa lagi terlalu sering berkumpul dengan teman-teman untuk kayak diskusi gitu kan. Nah, itu yang lumayan agak membuat saya harus berubah gitu, merasa sedikit berbeda ya. Dalam artian saya tidak lagi bisa berlama-lama sama teman gitu, karena memang banyak kerjaan ya, dan mulai yang paling saya rasakan harus mulai banyak menandatangani dokumen. Itu yang saya pikir pengalaman baru nih, menandatangan terus ya. Jadi banyak yang harus ditandatangani, banyak harus surat banyak sekali masuk yang harus dibaca, jarak berapa lama dibaca suratnya, terus disposisikan, terus dibuatkan ST, SK dan seterusnya. Itu seperti tidak habis-habisnya gitu ya, membaca surat, membaca. Belum lagi kegiatan rutin yang harus kita berikan atensi, seperti program kerja yang sudah terjadwal, itu kan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian beberapa penyesuaian terhadap jadwal yang dulu saya pegang harus diambil orang dan seterusnya, ambil teman yang lain. Dan saya harus tetap memastikan bahwa program kerja itu berjalan dengan baik, dengan maksimal. Jadi menjadi PLT awal-awalnya terasa sangat hektik ya, sangat banyak yang di pikiran saya, banyak sekali yang harus saya kerjakan, banyak sekali yang harus saya tanggung jawabnya besar gitu. Saya harus melihat kondisi teman-teman juga ya, apakah ada teman yang tidak bagus dalam performanya, ada teman-teman yang responnya kurang, ada teman-teman yang tidak bekerja sesuai dengan porsinya dan seterusnya ya. Itu semua harus saya perhatikan dan saya berikan arahan ya, supaya tidak, kalau ada yang akselerasinya mulai agak pelan, saya genjot lagi, ayo lagi, kita harus tidak boleh berhenti, tidak boleh memelankan, karena teman-teman yang lain juga bekerja dengan ritme yang sama gitu. Jadi saya pastikan ritme bekerja itu tetap berjalan gitu, tidak ada yang terlalu lambat, tidak ada yang terlalu cepat untuk meninggalkan teman-temannya, kita bekerja bersama-sama. Jadi itu yang saya rasakan, bagaimana membuat roda Bali Bahasa ini berjalan beriringan bersama-sama, semua merasakan perubahannya, semua merasakan manfaatnya, semua bekerja dengan ritme yang baik gitu, semua bekerja dengan ritme positif, sehingga bus Bali Bahasa ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kalau kita mau cepat, kita sama-sama cepat gitu, tidak ada yang ngerem, tidak ada yang ngegas gitu, tetapi ya semua berjalan menuju arah yang sama. Nah, itu menurut saya cukup menantang. Jadi saya ternyata banyak tidak tahunya. Sampai sekarang saya merasa kadang-kadang ini apa sih. Jadi harus belajar lagi banyak hal gitu ya. Harus saya baca ini, baca itu, baca tentang prosedur keuangan, prosedur administrasi, dan harus membaca terkait yang bukan, saya kan bukan bagian administrasi ya, di awal dulu kan teknis. Nah, saya harus belajar banyak tentang administrasi sekarang. Kemudian kan dulu saya lebih kepakarannya tentang kebipaan ya, dan penerjemahan. Sekarang saya harus terjun lebih dalam lagi terkait literasi dan pelindungan bahasa dan sastra. Itu menjadi kepala itu ternyata berat. Itu saja sih. Tentu saja Pak ya. Yang paling saya rasakan. Ya mudah-mudahan Tuhan
Subhanahu wa taala memampukan saya, walaupun mungkin tidak memantaskan tapi memampukan saya untuk mengemban amanah ini dengan baik ya, supaya saya berharap sih teman-teman semua memiliki kesempatan untuk menjadi yang mereka cita-citakan. Apapun saya akan dukung secara kelembagaan. Beberapa orang sudah kami mencoba membantu untuk Widya Bahasa tes assessment. Kemudian kemarin ada satu orang lale untuk ikut bahasa Inggris itu ya, kompetensi bahasa Inggris. Ada yang kuliah, Mas Gilang dan Mbak Diah, Mbak Lentera, Mbak Rijal, kita dorong segera untuk kuliah gitu. Kemudian Mbak Jihan sama Mbak Mary segera mungkin setelah CPNS langsung gas ya untuk Insya Allah. program kerja. Walaupun bukan saya di sini, saya tidak menganggap bahwa menjadi kepala itu adalah sesuatu yang menyekat ya, atau memberhentikan dorongan motivasi. Mungkin secara kelembagaan, kestrukturan dan administrasi nanti saya tidak bisa lagi membantu, tapi saya tidak akan memutus. Bagi saya rumah pertama saya adalah di Balai Bahasa 20 tahun loh. 20 tahun Ya, sudah di sini dan dari awal saya PNS saya di sini gitu. Jadi teman-teman di sini sudah sudah menjadi keluarga, dan bayangkan saya harus meninggalkan mereka besok gitu ya. Wah, itu sebenarnya itu yang bagian terberatnya seperti itu. Ya, kemudian apalagi selain itu ternyata menjadi PLT itu juga beratnya di bagaimana menyesuaikan diri dengan teman-teman di kantor. Mungkin ada beberapa teman yang masih menganggap saya teman ya, artinya sepantaran ya, karena memang kami benar-benar teman gitu. Belum terbiasa menjadi kepala, menganggap saya kepala PLT secara profesionalisme. Saya juga begitu, saya kadang-kadang kadang-kadang lupa bahwa saya sedang menjadi PLT, sehingga mungkin tindak tanduk saya masih belum pantas ya untuk itu. Jadi kadang-kadang saya pas saya diam baru saya sadar, wah tadi saya mungkin menyapa teman dengan sebutan ini, dengan panggilan ini, atau berbicaranya terlalu biasa gitu ya, masih belum terbiasa gitu Mbak Jihan. Tapi ya yang penting mungkin saya akan belajar banyak lagi. Kita masuk ke kita masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih sedikit serius Pak ya, ini tentang capaian. Serius lah. Ini tentang capaian Balai Bahasa kita. Menurut Bapak, dari 1 triwulan terakhir kemarin Bapak menjabat sebagai seorang PLT, apakah program yang sudah dijalankan oleh Balai itu sejalan Bapak dengan prioritas Badan Bahasa? Ya. Tentu semua program yang sudah dicanangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu kita jalankan sepenuhnya di Balai Bahasa Provinsi NTB. Itu kan kita ini UPT ya, Unit Pelaksana Teknis. Sebenarnya kami tidak memiliki program kita tidak boleh melakukan program yang bertentangan dengan program Badan Bahasa. Jadi kita turunan program di Badan Bahasa itu kita laksanakan di tingkat daerah. Nah, kita sudah melaksanakan beberapa hal di triwulan. Memang triwulan pertama ini sedikit terganggu ya secara jadwal akibat pertama mungkin karena bulan Januari itu kan anggaran belum bisa keluar ya. Kemudian saya menjadi PLT Februari juga kan. Iya. Februari, Maret, April itu ya. Jadi Februari sendiri pun masih belum ya waktu itu, dan kita masuk bulan puasa ya. Jadi efektif kita bisa mulai melaksanakan program kerja itu setelah bulan puasa, yaitu setelah Maret. Jadi setelah bulan Februari, yaitu Maret ya, pertengahan ya, pertengahan. Itu kita baru mulai bisa melaksanakan kegiatan sepenuhnya yang dijadwalkan pada triwulan pertama. Yaitu mungkin ada beberapa sih yang sudah itu yang kita jalankan, seperti
ini pelatihan bukan pembekalan calon guru calon pembekalan ini bukan pembekalan diskusi kelompok terpumpun untuk guru master ya, untuk RBD itu sudah kita lakukan. Kemudian pemilihan duta bahasa, bukan pemilihannya, penyebaran ininya informasi untuk pemilihan duta bahasa sudah. Sayembara penulisan cerita anak sudah disebarluaskan dan sudah ditutup. Kemudian BIPA kita sudah melaksanakan program Mandalika Bumi dan juga mengidentifikasi untuk kebutuhan Mandalika Dewi Salib. Dan juga ada beberapa kegiatan seperti inventarisasi kosakata sudah dilakukan di mana waktu itu ya, sama Mas Rizal itu Sumbawa kalau tidak salah, Sumbawa. Nah itu sudah kita lakukan ya, banyak yang kita sudah lakukan itu, dan itu semua sebenarnya bawah payung program besar dari Badan Bahasa, program unggulan dari Badan Bahasa. Literasi kita sudah melaksanakan juga, literasi yang berbentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Itu yang kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Kita bisa mengumpulkan 70 orang dari guru, pengawas, dan pejabat dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dan Kanwil Depak Lombok Tengah. Itu kita bergabung dengan konsep cross cutting ya, atau berbagi anggaran. Jadi kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk transport dan uang harian. Kita hanya berikan tempat dan bingkisan puasa waktu itu sama materi. Nah itu yang terpenting, kita yang membuatkan materinya, kita yang menyampaikan materinya, kita menyiapkan narasumbernya segala macam. Nah, program itu sukses dan terasa manfaatnya luar biasa, alhamdulillah, dan itu kita punya rencana untuk mengembangkannya di kabupaten lain. Jadi sudah, walaupun kita terbatas dengan waktu itu, tapi kita sudah menyelesaikan banyak sekali program-program kerja di triwulan pertama itu, alhamdulillah. Dan di akhir triwulan pertama kita sudah mulai sekarang ini melanjutkan ke triwulan kedua ya, persiapan. Di akhir-akhir triwulan pertama kita sedang ada persiapan untuk kegiatan bengkel sastra, bengkel puisi, musikalisasi puisi, kemudian bengkel sastra, kemudian pelaksanaan kegiatan pemantauan bahasa di ruang publik, kemudian pelaksanaan persiapan untuk kegiatan penyaluran bantuan pemerintah di bidang literasi, kemudian fasilitasi komunitas literasi, kemudian pemberian apresiasi untuk tokoh-tokoh sastra. Itu sudah semua kita lakukan pada triwulan pertama ini, dan ini progresnya sedang kita pantau supaya tidak ada yang terhambat dan memaksimalkan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita secara bertanggung jawab ya. Itu kami selalu mantau menit per menit ya, bagaimana kelangsungannya, dan rapat itu tidak pernah berhenti untuk menyiapkan dan memastikan semua kegiatan itu berjalan dengan baik. Dan ya teman-teman Balai Bahasa Provinsi NTB sudah hebat-hebat ya, mereka bisa dipercaya, mereka itu bisa diberikan kesempatan, dan mereka juga sudah mampu memastikan diri sendiri kalau kegiatan itu memang tidak perlu diawasi untuk dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Mereka sendiri sudah bisa memastikan sendiri, koordinatornya melakukan kegiatan yang bertanggung jawab dan diawasi oleh ketua tim kerja dan seterusnya. Jadi sistemnya sudah berjalan dengan baik. Jadi di bawah PLT atau kepala itu kan ada 3 tim kerja, yaitu ketua tim kerja pelindungan, ketua tim kerja pengembangan, dan ketua tim kerja pembinaan. Nah, ketua tim kerja ini yang membantu kepala itu untuk memastikan semua program kerja di bawah
bidangnya itu berjalan dengan baik dan berkualitas, ya, tuntas dengan penyerapan anggaran yang tepat sasaran seperti itu, dengan menghasilkan output dan outcome yang betul-betul sesuai dengan yang kita tetapkan pada proposal maupun pada juknis. Jadi luar biasa Mbak Jihan, saya pikir ini mungkin untuk Mbak Jihan yang baru CPNS ya bisa belajar dari ritme bekerja teman-teman. Itu yang saya harapkan betul dari teman-teman, itu ritme bekerja ini jangan sampai kendor, siapapun pimpinannya. Pimpinan itu anggap saja mereka adalah sistem gitu ya. Kalaupun siapa yang berganti, sistemnya tetap berjalan. Jadi ritme bekerja itu tidak boleh kendor, karena ritme itu semacam, ini sistem organisasi seperti itu Mbak Jihan. Jadi seperti roda gerigi ya. Jadi kepalanya ada roda geriginya, di bawahnya ada roda gerigi dari KSU, di bawahnya ada 3 roda gerigi dari Katim, di bawahnya lagi ada koordinatornya, di bawah lagi pelaksana, dan seterusnya. Nah itu ritme itu kan sekali dia berputar dari kepala itu, yang lain harus ikut berputar gitu. Iya. Kalau satu tidak berputar, berarti di bawahnya tidak ikut berputar juga. Atau satu melambat, kepalanya misalnya dia agak melambat, yang lain pasti ikut melambat. Oleh sebab itu saya tidak ingin siapapun kepala itu, pastikan semua program kerja itu dimaksimalkan, dilaksanakan sesuai RPD. Jadi kita sudah punya RPD, tenggat waktu, jadwal, itu tidak boleh bergeser. Boleh sesuatu pun apapun terjadi, sistem itu tetap berjalan gitu. Itu namanya sistem yang bagus. Jadi sistem kita RPD itu terjadwal di bulan apa, tanggal berapa, jam berapa kegiatan itu dilaksanakan, itu harus dilaksanakan. Seperti contoh Mbak Jihan tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, itu tidak boleh kegiatan Mbak Jihan itu diubah, misalnya diganti ke tanggal lain atau jam lain, gara-gara misalnya Mbak Jihan tidak bisa di situ. Ya pekerjaan itu harus jalan. Mbak Jihan juga harus pergi ke Jakarta. Mbak Jihan harus diganti dengan yang lain sehingga kegiatan itu harus tetap berjalan. Begitu juga dengan Mbak Jihan, pelatihannya harus tetap terlaksana karena Mbak Jihan ikut roda gerigi dari badan supaya program kerja badan juga jalan gitu. Jadi kalau kita terbiasa dengan berpikir seperti itu, kita tidak merasa bahwa pekerjaan ini menjadi beban, tapi kita merasa bahwa kita sedang menjalankan gerigi itu gitu supaya teman-teman yang lain tidak terhambat. Oleh sebab itu saya berharap teman-teman itu termasuk responsif, itu termasuk bentuk dari bagaimana melancarkan gerigi organisasi tadi. Jadi kalau kita tidak respon, misalnya seperti Mbak Jihan, misalnya kita WA sekarang, mungkin terus besok balasnya misalnya kan itu kan roda geriginya terhambat kan. Jadi saya nunggu dulu nih ya, dibalas misalnya seperti itu. Misalnya ya itu contoh saja Mbak Jihan, walaupun itu benar terjadi ya, maksudnya seperti itu. Ya Bapak. Ya. Tadi kan Bapak ini menyinggung tentang literasi ya Bapak. Mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan gitu kegiatan spesifiknya dari literasi ini dan dampaknya itu ke masyarakat seperti apa Pak? Baik, jadi literasi itu sendiri sebenarnya sudah punya program turunan dari Badan Bahasa, yaitu program pendampingan komunitas literasi. Kemudian bengkel musikalisasi puisi, kemudian kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan literasi di komunitas-komunitas literasi itu ya. Jadi sudah ada beberapa program yang memang menjadi program unggulan yang dari Badan Bahasa itu sudah ada, itu sudah dijalankan. Nah, program literasi yang besok yang akan dilaksanakan itu yang jadi program turunannya itu cerdas mengulas buku untuk anak SD yang sudah kita lakukan tahun lalu juga. Kemudian membaca cepat untuk anak SMP. Kemudian membaca kritis untuk anak SMA. Itu 3 kegiatan yang menjadi salah satu bentuk kegiatan dari program meningkatkan kualitas literasi ya di INTB yang merupakan program turunan dari Badan Bahasa. Nah, 3 program kerja ini akan dilaksanakan pada tahun ini dan di pertengahan bulan. Dan itu kita akan melibatkan sekolah-sekolah yang belum pernah mendapatkan kegiatan yang serupa, dan itu pelaksanaannya sudah mempunyai juknis yang sangat rigid, sangat tertata, sehingga teman-teman tinggal menjalankan saja dengan baik gitu.
Tetapi kami di NTB ini memiliki satu inovasi untuk meningkatkan kemampuan atau literasi membaca siswa. Inovasi yang kami buat Itu ini buku apa dari itu, Pak? tahun lalu sebenarnya ini, sejak tahun 2025 ya. Sebenarnya dari tahun sebelum-sebelumnya sudah digagas, hanya realisasinya mulai di tahun 2025. Ini namanya buku benar-benar membaca benar-benar. Ini inovasi dari saya sendiri waktu itu untuk diusulkan untuk tim kerja literasi. Sebenarnya ini bukan inovasi ya. Kalau saya menyebutnya bukan inovasi. Saya menyebutnya adalah bantuan untuk guru dan siswa untuk memudahkan mereka membaca, memanfaatkan buku bacaan. Isunya kan sekarang tingkat literasi di Nusa Tenggara Barat ini masih rendah. Ada yang mengatakan 2 terbawah dari semua provinsi, bayangkan kan. Kemudian banyak siswa kita itu tidak terbiasa membaca buku. Buku tidak menjadi prioritas. Kemudian yang isu berikutnya adalah mereka atau siswa-siswa kita itu kurang mampu memahami bacaan yang dibaca. Mereka baca, tapi ketika ditanya mereka tidak tahu apa yang dibaca. Itu seperti suatu hal yang sering kita dapatkan temui di sekolah-sekolah. Selain itu, buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan atau yang ada di rumah itu tidak dimanfaatkan oleh siswa, oleh guru. Sehingga kadang-kadang buku itu mangkrak di rak-rak atau di box-box atau dibiarkan tanpa dirawat ya, tidak dibaca sama sekali atau dibaca pun hanya sekilas gitu ya. Sehingga mereka tidak memahami bahwa buku ini sebenarnya untuk apa sih gitu. Membaca buku itu manfaatnya apa, bagaimana cara membacanya sebenarnya gitu. Apa sih yang harus dipahami. Nah, dari isu-isu itu saya berpikir bahwa harus ada satu semacam buku yang membantu siswa atau pembelajar atau orang tua untuk memastikan bahwa siswa itu membaca setiap hari. Memastikan mereka memahami apa yang dia baca dan memiliki rekaman terhadap buku-buku apa saja yang sudah dibaca. Nah, dengan buku ini mereka akan terbantu untuk itu. Jadi nanti ini buku pendamping membaca. Mungkin ini contohnya ya. Misalnya ini buku bacaan. Kita kasih buku bacaan ini ke siswa, siswa juga punya ini. Buku BBMMBB. Kita minta mereka membaca ini, mereka mengisi nama, kita tentukan dulu level membaca siswa. Biasanya kita sudah punya level membaca. Jadi SD kelas 1 sampai atau kelas 1 sampai 2 itu level membaca awal, kemudian kelas 3 atau kelas pra membaca ya, itu level membaca dini, kemudian kelas 1 2 itu membaca awal. 3 4 kelas 3 4 itu membaca semenjana, kemudian 5 6 mungkin membaca mungkin semenjana atau madya, baru setelah itu madya, baru mahir dan seterusnya. Nah, setelah itu level membacanya kita pahami, mereka akan menulis di sini. Mungkin untuk SD ini level membaca awal. Mereka kita minta baca buku. Setelah itu mereka minta mengisi di sini. Di sini judul bukunya apa yang sudah dibaca, kemudian membaca selama berapa lama, kemudian membaca halaman berapa sampai berapa. Nah, di sini guru tinggal memark kalau memang benar-benar sudah dibaca. Jadi siswa aktif ya, jadi membaca aktif. Tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga mereka bisa menulis ulang. Betul. Apa yang sudah mereka baca. Jadi minimal dia tahu judulnya, dia merasa bertanggung jawab terhadap buku yang dia baca. Saya sudah baca berapa lama, di mana saya baca dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian ini untuk memastikan bahwa buku itu telah dibaca. Itu komponen benar-benar membacanya terpenuhi yang ini. Jadi kolom ini untuk memastikan ketuntasan membaca secara fisik. Jadi benar-benar kita tahu bahwa dia benar-benar melakukan aktivitas membaca. Nah, baru setelah itu kita menguji apakah mereka itu membaca dengan benar atau membaca benar-benar. Yaitu apakah tuntas secara pemahaman. Cara mengujinya bagaimana? Nah, ini tinggal ditanya. Ini ada beberapa 5 indikator pertanyaan. Kalau untuk yang level awal itu misalnya
siswa mampu membaca dengan cepat dan membuat ini level apa? Oh ini mahir nih, maaf saya tidak lihat. Kita lihat dulu yang awal aja biar gampang. Ya, nah ini, misalnya ini udah membaca nih level awal nih, buku ini sudah dibaca. Mungkin guru tinggal menanya, guru atau orang tua tinggal menanya. Siswa dapat membaca kata-kata pendek dan familiar dengan lancar. Tinggal dicek. Coba dibaca satu kalimat atau ini yang sudah dibaca. Apakah dia lancar membacanya? Atau masih susah menyebut misalnya misalnya kata menyelam itu bisa dia membaca dengan lancar, atau menarik atau terkesan apa misalnya dalam buku itu dicek. Nah, kalau memang bisa atau ini dikasih nilai. Ini berarti panduan nilainya ada. Berarti untuk guru ini sebagai bahan evaluasi. Betul, ya Pak ya? Evaluasi dia membaca siswa itu gitu. Bisa dipakai untuk orang tua juga. Baru pertanyaan kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan terkait apakah siswa suka atau tidak suka dengan bacaan dan disertai alasan. Misalnya, jadi pertanyaan juga tidak perlu kaku-kaku atau tidak perlu formal-formal. Ya kita bisa pakai bahasa daerah yang mereka pahami misalnya. Tanya, oh, Mbak Jihan, misalnya Mbak Jihan masih SD ya. Sudah baca atau wah baca buku no? Apa isin? Bukan kalau terkait ini. Suka tidak atau suka tidak bukunya, senang deh buku dia, teman deh baca buku. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana, baru kembali nampak senang, kembali tidak senang, atau kenapa kamu suka, kenapa senang dengan buku itu. Ya, supaya kita menggali, gambarnya bagus, mungkin anak-anak akan gambar. Ada kenapa gambarnya bagus, jadi gali lagi di situ. Oh di situ ada peraja namanya, kita baru tahu ada peraja itu ternyata semacam kuda-kuda gitu. Jadi kalau dalam anak-anak Sasak itu kalau dia mau sunat ternyata dia harus biasanya dia naik peraja gitu. Berarti ini tidak kaku ya tidak Pak kaku. Ya? Bisa disesuaikan dengan latar belakang. Jadi dikembangkan dan terutama pertanyaannya jangan pakai kata-kata sulit bertanyanya karena kan ingin kita tahu kepahamannya. Jadi jangan bertanya juga dengan kata-kata sulit. Jadi pemahaman itu beyond atau di luar penggunaan kata yang sulit. Pastikan bertanya-tanya ke siswa untuk menanyakan kepahaman tentang sesuatu itu gunakan kata yang paling bisa dipahami. Kalau dia bisa pakai bahasa ibu lebih bagus lagi. Bahasa Indonesia gunakan bahasa Indonesia yang lugas. Jangan justru kita bertanya menjadi pertanyaan baru bagi siswa tentang kalimat pertanyaan kita. Jadi guru itu harus memahami hal itu. Gunakan bahasa-bahasa sesuai umur mereka, gunakan bahasa-bahasa lugas. Bahkan ketika kita berkaitan dengan pemahaman sesuatu, mengetahui pemahaman siswa, pakai bahasa ibu. Sayaran le gambar no, sayaran le buku no, apa ran sin tunggang no, misalnya. Itu akan lebih mudah dipahami ketimbang misalnya pakai bahasa Indonesia yang kaku, misalnya atau yang formal. Siapakah namanya yang berkuda itu, atau siapa nama pemeran atau tokoh? Kata pemeran atau tokoh aja dia mungkin tidak akan tahu. Jadi kita menambah kesulitan bagi siswa. Jadi tujuan dari buku ini justru adalah mengetahui esensi apakah dia paham atau tidak. Jadi gunakan bahasa yang paling lugas yang bisa dia gunakan. Begitu seterusnya. Jadi ini indikator ini tidak kaku, tetapi menjadi pemantik untuk pertanyaan. Tetapi kuncinya adalah gunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh siswa untuk mengetahui bahwa dia apakah paham atau tidak. Sehingga anak-anak itu merasa bahwa membaca buku itu menyenangkan dan ada sesuatu yang harus dia tahu dari membaca buku itu. Ya, misalkan nih Pak, mungkin nanti ada sahabat bahasa yang memang ingin untuk mendapatkan buku ini, bagaimana Pak? Oke. Kami membuat ini secara gratis. Ya, dalam artian ini memang kita niatkan, hajatkan untuk seluruh siswa di Nusa Tenggara Barat ini, dan kami memiliki cetaknya terbatas tentu saja, tetapi kami memiliki file lunaknya, dan silakan datang ke Balai Bahasa Provinsi NTB, minta langsung ke kami ingin mendapatkan buku BBM-MBB, kami akan berikan kalau ada buku cetaknya kami akan berikan cetaknya, kalau kami belum mencetak kami akan berikan file lunaknya. Tetapi sekarang ini saya sedang mengembangkan bersama tim desain IT kami membuat aplikasi untuk BBM-MBB. Ini inovasi berlanjut untuk kami.
Mungkin saya tidak akan melanjutkan di sini, tetapi mungkin insya Allah nanti kepala yang baru bisa melanjutkan. Sedang didesain oleh teman-teman di kami minta bantuan anak-anak magang nasional untuk membantu membuatkan aplikasi buku BBM MBB sehingga tidak perlu dicetak lagi, nanti bisa dipakai di HP atau di HP orang tua atau guru dan siswa, tinggal masukkan saja nanti di nama judulnya, kemudian halaman berapa, kemudian pertanyaan tadi itu tinggal diklik saja, dijawab, bisa nggak dijawab. Memudahkan juga untuk siswa tentunya ya Pak, karena kan siswa biasanya kan ini anak-anak Gen Alpha kita sebutnya itu kan dia lebih tertarik dengan hal-hal yang menggunakan HP seperti itu, jadi membantu, sangat membantu ya Pak. Jadi itu harapan saya, karena kemarin dari permasalahan pas kita coba implementasi ke sekolah-sekolah itu, tidak semua sekolah bisa mencetak karena keterbatasan dana katanya. Kami juga tidak bisa memberikan semua kan, karena memang banyak kebutuhannya. Sehingga solusinya adalah menjadikan ini adalah inovasi digital. Nah, ini mudah-mudahan bisa sebelum saya pindah aplikasinya bisa jadi, dan jadi kebanggaan saya nanti saya di tempat baru juga saya akan coba praktekkan. Amin, amin. Semoga dapat diwujudkan ya Pak ya. Kita mungkin akan berpindah sedikit ke pemartabatan bahasa Indonesia ini. Bagaimana sih langkah Balai Bahasa itu dalam menyikapi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik? Ya, begitu pula dengan pemartabatan bahasa Indonesia. Kami melaksanakan semua instruksi pemartabatan itu berdasarkan dari petunjuk teknis dari pusat ya. Di sini tentu saja di pusat pembinaan ya, pusat pembinaan bahasa. Apa yang kami lakukan untuk memartabatkan bahasa itu sudah terjadwal sekali dengan rapi, tahap-tahapannya mulai dari sosialisasi ke pemangku kepentingan terkait bagaimana pentingnya mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik, kemudian bagaimana pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di persuratan resmi dan sebagainya. Kami sudah sosialisasi itu tahun sebelumnya. Kemudian setelah itu kami berikan pelatihan untuk yang kita sasar pertama itu staf atau pegawai-pegawai di daerah yang berkaitan langsung dengan persuratan dan juga berkaitan langsung dengan pembuatan papan informasi publik. Sambil kita melakukan itu, kita tetap melakukan pemantauan penggunaan bahasa negara di ruang publik, mulai dari kita ambil foto-foto di beberapa lembaga publik yang banyak sekali bersentuhan langsung dengan layanan ke masyarakat. Itu kita ambil data-datanya. Jadi selain pelatihan itu kita juga melakukan pemantauan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Setelah pemantauan, setelah pelatihan itu kita buat semacam intervensi. Kan tadi sudah kita pantau nih lembaga-lembaga yang menggunakan bahasa negara di ruang publik. Mereka kita surati nih, untuk memperbaiki penggunaan bahasa negaranya di ruang publik maupun di tata naskah dinas. Bahkan kami membuat semacam kompetisi antar lembaga, sayembara gitu ya, semacam kompetisi penggunaan bahasa negara yang baik di ruang publik untuk lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintah. Yang terakhir itu yang menjadi pemenang pertama itu kalau tidak salah tahun yang lalu itu Kota Mataram, Wali Kota Mataram ya. Jadi Kota Mataram termasuk yang paling bagus penggunaan bahasa negaranya di ruang publik dan di tata naskah dinas, karena memang Kota Mataram itu dari sejak awal kami sudah memberikan treatment memberikan penanganan ya untuk mereka, mulai dari sosialisasi dulu, kemudian mulai dari pemantauan. Setelah pemantauan kami berikan pelatihan berkali-kali, baik itu tata naskah dinas, baik itu penggunaan ejaan dan seterusnya, banyak kan memberikan pelatihan. Baru setelah itu kita mendampingi mereka membuat pampan informasi, kemudian membuat surat dan seterusnya, dan itu berlangsung terus menerus. Bahkan kita membuka semacam tanya jawab langsung ya, jadi tidak peduli waktunya. Jadi misalnya kalau dia butuh informasi ini penulisannya bagaimana ya, misalnya mereka tinggal langsung WA saja gitu. Sehingga sekarang sudah bisa dilepas lah dalam artian seperti itu di Kota Mataram ini. Jadi contoh yang terbaik. Nah, itu menjadi model untuk tempat-tempat lain atau balai-balai untuk pemerintah daerah lain di Nusa Tenggara Barat. Seperti yang kita tahu kan Pak ya,
bahasa daerah itu untuk anak-anak Gen Alpha itu kan biasanya sudah tidak menggunakan bahasa daerah lagi, biasa mereka sudah ya biasa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Terkait pelestarian bahasa daerah nih Pak, apa saja sih program-program sudah jalankan Balai Bahasa dan bagaimana dampaknya terhadap jadi masyarakat? sama seperti program yang lain, kita menyelamatkan bahasa daerah itu melalui program pelindungan ya tentu saja. Itu juga kita sudah melakukan beberapa langkah ya dalam koridor atau dalam bungkus namanya revitalisasi bahasa daerah. Di revitalisasi bahasa daerah ini memiliki rangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa bahasa daerah itu tidak punah ya. Sekarang posisi bahasa daerah kita rentan, Mbak Jihan. Tahu kan rentan? Sudah diambang bahaya ya. Karena di kota-kota sudah jarang sekali jarang sekali menggunakan bahasa daerah. Mungkin Mbak Jihan sekarang di kota sudah tahu ya. Mbak Jihan sendiri pakai bahasa apa di bahasa daerah? Kalau di keluar ya bersama keluarga itu bahasa daerah. Masih bagus berarti di rumah itu pakai bahasa daerah. Pastikan besok cari pasangan yang berbahasa daerah supaya lestari bahasa daerah. Insya Allah Bapak. Jadi bahasa daerah melalui RBD itu kita bungkus kegiatan pelestarian bahasa daerah itu melalui kegiatan-kegiatan. Pertama kita melakukan pelatihan guru master, pemilihan guru master dulu ya, pelatihan guru master. Guru master ini adalah guru yang akan mengajarkan bahasa daerah ke siswa. Sebelumnya kita melakukan tentu saja kita sosialisasi ke pemerintah daerah untuk menyosialisasikan program kita supaya kita mendapatkan dukungan. Kemudian kita mencari guru master ya. Setelah itu guru master ketemu, kita memberikan pelatihan guru master, pembekalan guru master. Kemudian mereka pengimbasan. Jadi setelah mereka pelatihan, guru master mengimbaskan ke guru lain ke siswa lain. Dan setelah itu kami membuat yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu itu menyasar anak-anak sekolah ya. Nah di guru master tadi juga menghasilkan mulok yang muatan lokal yang disusun oleh guru master tadi. Kita memfasilitasi pembuatan muatan lokal untuk guru master tadi. Nah di FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu itu berjenjang. Jadi bahkan kita harapkan mulai dari desa ya, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, baru kita tingkat nasional. Nah, kita sudah melaksanakan itu walaupun ada beberapa daerah yang masih belum maksimal berpartisipasi ya. Karena mungkin keterbatasan anggaran juga ya, mereka tidak bisa membuat kegiatan itu. Tapi secara umum, secara garis besar hampir semua ya, yang terutama Lombok Timur ya, Lombok Timur, Sumbawa itu, Lombok Tengah itu sangat antusias ya melaksanakan. Lombok Utara juga melaksanakan rangkaian kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu. Apa sih Festival Tunas Bahasa Ibu? Nah itu jadi tadi rangkaian dari setelah pelatihan guru master itu nanti melatih siswa-siswa di sekolah untuk muatan lokal tadi yang akan dilombakan dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Lomba-lombanya biasanya kontekstual ya, berdasarkan apa yang ada di daerah itu. Misalnya yang paling dibutuhkan, misalnya Lombok Timur kita sekolah-sekolahnya mengajarkan, guru master tadi itu mengajarkan wewaran, yaitu mendongeng dalam bahasa daerah. Kemudian bahasa Sasaknya saya lupa. Kalau lucu-lucu itu apa namanya? Begolohan. Nah itu yang diajarkan di kelas ya. Jadi wewaran, begoloh, baca puisi, kemudian pidarte kalau bahasa Sasaknya pidato itu, menulis aksara, kemudian menyanyi lagu daerah. Nah itu materi yang diajarkan di sekolah dan itu secara bertahap nanti setelah mereka belajar bersama guru master materi-materi mereka akan dilombakan di Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah kami berharap di tingkat desa juga ada. Setelah desa itu mengadakan, mereka lomba di tingkat kecamatan. Setelah kecamatan mengadakan lomba di tingkat kabupaten. Jadi dari kecamatan itu mengumpulkan jagoan-jagoan mereka lomba di tingkat kabupaten. Begitu juga nanti di kabupaten. Kalau kabupaten kan sudah beda bahasa ya, misalnya nanti kita kumpulkan dari 3 bahasa utama itu pemenang 3. Antusiasme ya, sendiri nanti dari di provinsi kita akan adakan lomba tingkat provinsi. Itu yang paling besar biasanya kita lakukan besar-besaran ya. Antusiasmenya bagaimana Wah, Pak dari itu peserta? Sangat. Ini sekarang itu mengubah image ya, mengubah paradigma bahwa bahasa daerah itu penting sekarang.
bagi anak-anak dengan kegiatan FTB itu. Kalau dulu kan mungkin bisa nyanyi bahasa daerah atau bisa begoloh, bisa bewaran, itu dianggap itu kuno atau tidak penting, tidak ada tujuannya atau apa. Tapi sekarang dengan rangkaian kegiatan FTBI ini, anak-anak di desa-desa itu sudah girang gitu. Saya ada yang dapat hadiah kan, ada yang dibawa ke Jakarta. Nah itu image atau pandangannya tentang bahasa daerah sudah mulai bergeser. Ini bahasa daerah sudah bisa ke Jakarta, udah diperlombakan dan seterusnya. Mereka bangga, anak-anak kita bangga. Itu semoga ini bisa menyebar, mengimbas, walaupun keterkendala efisiensi ya. Jadi kita tidak akan berhenti untuk itu, tetapi melalui guru-guru master yang sudah kita latih tadi, kita bisa mengimbaskan. Dan juga pemerintah daerah kita harapkan secara mandiri melakukan itu tanpa intervensi kami ya, karena sekarang kita tidak bisa pendanaan semua ya, jadi kita harus sharing. Dan pemerintah daerah itu memastikan FTBI itu berjalan semua, sehingga nanti itu menjadi sebuah sistem lagi gitu, sistem baru yang akan membuat bahasa daerah itu tidak punah. Kalau ini berjalan seperti yang saya katakan tadi, pengajaran di sekolah berjalan melalui guru master, FTBI di tingkat desa ada, di tingkat kecamatan ada, di tingkat kabupaten ada, lalu di tingkat provinsi ada, dan nanti diapresiasi di tingkat nasional. Itu kalau tetap dilaksanakan tiap tahun, insya Allah bahasa daerah itu akan semakin disukai dan tidak akan punah. Dan kami juga ada kamus ya, kami sudah mengembangkan kamus bahasa daerah, 3 bahasa daerah, bahkan kami juga mengembangkan kamus untuk berkebutuhan khusus ya, kamus kamus isyarat. Sahabat bahasa bisa mengaksesnya secara bisa, itu ada online, ada aplikasinya di laman kami, kemudian ada juga kamus digitalnya. Itu tinggal cari laman di kamus di laman bahasa Provinsi NTB, ketemu. Sasambo, namanya kamus Sasambo. Baik Pak, dengan NTB ini menjadi daerah wisata sekarang Pak ya, karena kan ada sirkuit Mandalika. Itu bagaimana Pak masifnya upaya Balai Bahasa dalam meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Kan Bapak ini kan pengajar aktif BIPA ya Pak ya? Oh iya benar, betul ya. Ini termasuk bidang yang saya cintai ya. Maksud saya besar berawal dari BIPA ini di Balai Bahasa dari tahun 2006 itu. Bahkan sebelumnya saya sudah mengajar di PT Nyumon, atau sebelumnya juga di Pusat Bahasa Unram. Jadi BIPA ini seperti darah daging saya dari awal. Saya berkarir di Balai Bahasa ini, saya anggap waktu itu saya mau masuk di Balai Bahasa itu karena ada BIPA-nya waktu itu. Jadi saya ingin masuk. Nah setelah itu selama periode tahun berjalan ini, kami sudah sebenarnya banyak melakukan kegiatan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan itu sudah mengajarkan ratusan orang asing ya bahasa Indonesia, membuat materi ajar banyak, dan menyusun bahan ajar, menyusun materi pengajar, silabus, dan semua itu sudah kita lakukan. Nah, terkait pertanyaan Mbak Jihan tadi mengenai bagaimana sih masifnya upaya Balai Bahasa itu. Ya, terkait bagaimana intervensi kita atau kebermanfaatan kita bagi pariwisata ya. Kami sebenarnya sudah menyusun inovasi namanya Mandalika Bumi, bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk masyarakat inovatif, BIPA untuk masyarakat inovatif ya, di bumi. Apa yang kami lakukan? Pertama dulu itu ceritanya kami memang ditegur lah nih, boleh dikatakan ditegur oleh Menpan. Apa sih sumbangsih Balai Bahasa itu untuk pariwisata? Kan bahasa, kenapa tidak ada manfaatnya untuk pariwisata? Kami akhirnya berpikir apa sih yang bisa kita lakukan untuk pariwisata di NTB. Akhirnya waktu itu saya sebagai koordinator BIPA membuat bersama tim sebuah inovasi yang namanya Mandalika Bumi. Yang kami lakukan adalah mencari desa-desa wisata yang bersentuhan langsung dengan wisatawan asing, yang daerah terpencil terutama atau daerah terluar yang memiliki potensi wisata yang bagus. Nah, kami datangi dan kami melakukan observasi ya, semacam observasi dan wawancara langsung kepada mereka, kebutuhannya apa untuk wisata, apa sih wisatawan yang dilakukan di sana dan seterusnya.
akhirnya kami membuat semacam satu program khusus yang menjadi pionir atau awal dari pelaksanaan BIPAP itu di desa wisata hijau Bilabante. Itu kami melatih tukang masak di sana, tukang pijat, guide-nya, kemudian manajer wisatanya, manajer desa wisata, dan beberapa pelaku wisata di sana, bahkan kusir Cidomo dan seterusnya ya, penjaga villa dan sebagainya. Kami memberikan pelatihan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang sederhana yang paling dibutuhkan di tempat itu. Jadi setiap Jumat waktu itu kami datang ke sana tanpa, ya boleh dikatakan tidak memakai biaya ya, karena kami hanya memakai mobil kantor dan datang sana setiap Jumat untuk melatih mereka bahasa Inggris sederhana untuk komunikasi dengan orang asing. Selain itu kami juga mempersiapkan komunikasi bahasa Indonesianya. Jadi bagaimana menggunakan berkomunikasi bahasa Indonesia yang baik di sana. Jadi jadi kami melatih bahasa Inggris untuk pelaku wisatanya agar mereka kalau orang asing datang bisa berkomunikasi dengan baik. Kami juga membuat mereka mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang lugas, yang baik ya. Kan tamunya tidak hanya dari orang luar, dari orang domestik juga. Nah, itu yang kami lakukan di awal. Nah, setelah itu kami mengimbaskan ke desa wisata lain. Kami cari desa wisata, setelah itu berjalan di desa wisata Bilabante itu dan sampai sekarang berjalan, kami imbaskan ke desa wisata lain, yaitu di Sekotong, di Santong, Lombok Timur, bukan Santong, Lombok Utara, dan Sembalun, sama di Lombok Utara di Desa Tanjung, saya lupa namanya, Desa Tanjung tempat ininya. Terakhir kami lakukan di Gili Trawangan. Gili Trawangan. Jadi langkah yang kami lakukan setelah itu membuat semacam mencari tahu kebutuhan berkomunikasi orang asing di tempat wisata itu. Saya waktu itu mendesain sebuah form wawancara berisi tentang apa saja kebutuhan komunikasi orang asing di tempat wisata itu. Misalnya ketika kami survei di Sekotong, orang asing di sana itu suka bertanya tentang di mana tempat wisata yang paling indah di sini, kemudian bagaimana sih, kenapa dia indah, misalnya apa saja yang bisa kita lakukan di sana dan seterusnya. Nah itu yang dari itu kita buat semacam informasi itu, kita tanya ke orang-orang di sana, orang asing kalau di sini bicaranya apa sih, apa yang ditanya, apa yang diomongkan, dan seterusnya, itu kita catat. Di Santong kami juga ke sana. Di sana itu kan ada pembuatan anyaman ketak, anyaman lontar dan anyaman rotan. Jadi di sana kalau orang asing datang ke sana apa yang ditanya? Jadi dia tanya bagaimana cara membuatnya dan seterusnya kan, cara membuat anyaman itu. Nah di situ saya waktu itu mengumpulkan informasi-informasi, dan di Lombok di Sembalun kami menanyakan hal yang sama, dan di sana kami temukan informasi yang berbeda. Kalau di sana berapa harga kamar, di mana tempat penginapan yang bagus, di mana jalur pendakian yang aman, di mana tempat-tempat yang bisa untuk bertenda, membangun tenda, dan seterusnya ya. Nah semua informasi itu kita kumpulkan, kita analisis, lalu kami buat menjadi sebuah handy words namanya. Oh, handy words ini seperti apa, Pak? Handy words ini kami tidak memakai bahasa Indonesia karena target kita orang asing. Jadi handy words ini sebenarnya pemancing saja untuk mereka orang asing. Handy words itu ini adalah ungkapan bermanfaat, ungkapan yang sederhana yang dibutuhkan. Nah, dari hasil identifikasi tadi melalui form wawancara ke desa-desa tadi itu, tersusunlah handy words ini. Isinya apa? Isinya ungkapan sederhana dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya ini sederhana sekali. Permisi, tolong, maaf, terima kasih. Ini kan ungkapan yang selalu ada di mana-mana. Kalau orang bisa mengatakan ini, orang asing, mereka akan langsung merasa diterima ya. Ketika permisi atau tolong, boleh, maaf, terima kasih dan seterusnya. Orang asing ketika bisa menggunakan ini akan senang gitu. Dan ini setelah kami
identifikasi di semua tempat wisata, kata ini selalu dibutuhkan. Jadi setiap handy words itu ada ininya, maaf, tolong dan terima kasih. Lalu ini ada ungkapan-ungkapan yang kontekstual. Nah, seperti tadi misalnya di sekotong. Di sekotong tadi itu apa saja sih yang sering ditanya gitu, atau di Kuta. Nah, itu nanti handy words ini sesuai dengan konteks di tempat wisata. Kalau di Kuta, di mana menyewa papan selancar, ya kan, di mana beli makan, kan agak susah kan kalau di Kuta, di mana beli makan yang murah atau yang enak, di mana tempat sewa motor. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang kita buat di handy words itu dua bahasa. Nah, handy words ini banyak jenisnya, maksudnya banyak tergantung desa wisatanya. Jadi kami bagi secara umum jadi 3, desa wisata alam, pantai, dan keindahan alam gitu. Lain ungkapan-ungkapannya sesuai dengan konteks itu. Kalau di desa wisata yang anyaman itu juga berbeda ungkapan-ungkapan. Di sana misalnya bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara berapa harganya, terus di mana apa gunanya dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditahu oleh orang asing di situ. Sedangkan di desa wisata yang lain misalnya seperti di Gili Trawangan, kita gunakan yang papan-papan juga yang sesuai dengan berapa harga Cidomo, naik Cidomo di sini gitu. Misalnya berapa sewa alat menyelam dan seterusnya. Berapa saya mau naik perahu atau kemana tempat saya meminjam sepeda dan seterusnya. Itu ungkapan-ungkapan yang ada. Jadi namanya ungkapan kontekstual yang sederhana. Ungkapan kontekstual yang sederhana. Ini dalam bentuk poster? Ya, ada 3 jenis. Ada poster, ada stiker, ada spanduk. Jadi nanti kita bisa bawa sehingga kalau di tempat makan ya, warung makan kan bisa ditempel. Kalau di ini kan bisa dibawa oleh orang asingnya. Kalau poster misalnya di tempat terbuka bisa kita taruh. Jadi langsung dibagikan ya? Bisa dibagikan langsung. Dan ini gratis dan kita bisa kasih filenya juga ke masyarakat. Seperti itu bagian. Nah, mungkin kita flashback sedikit ya Pak ya. Selama triwulan 1 ini Pak, inovasi apa sih yang paling menonjol seperti itu dan memberikan dampak yang signifikan? Yang saya perhatikan itu adalah BBM MBB dan Mandalika Bumi itu yang paling menonjol. Karena apa? Kami BBM MBB itu secara testimoni juga sudah disampaikan oleh guru dan siswa bahwa mereka dengan adanya buku BBM MBB itu mereka merasa bahwa tahu apa yang dia lakukan terhadap buku ya. Kemudian mereka bisa belajar memahami apa yang dibaca. Dan mereka punya catatan tuh buku-buku apa saja yang sudah dia baca, tingkat kepemahamannya seperti apa, sehingga mereka bangga. Di satu buku BBM ini akan ada berapa judul buku sih anak yang sudah dia baca dan seberapa paham dia. Guru jadi punya catatan juga, sehingga kita bisa mengukur nih. Setelah itu kan kalau dia lulus nanti ada uji publik ya untuk naik level ke level berikutnya. Dari buku-buku yang dibaca itu mereka bisa ngetes pemahamannya. Kalau dia sudah di atas 80% pemahaman membaca di level ini, mungkin 3 buku ditanya bisa naik ke level berikutnya, dan seterusnya. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Jadi ini tuh harapan saya selama masih di sini nanti, saya berharap ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh sekolah, diberikan ke guru dan siswa, dan nanti mungkin pengembangan inovasinya melalui aplikasi digital tadi. Berarti capaian kinerja triwulan 1 ini apakah sudah sesuai dengan harapan? Alhamdulillah sudah sesuai. Mungkin sebagai pertanyaan penutup ini Pak ya, apa sih Pak pesan Bapak untuk sahabat bahasa atau rekan-rekan kerja di balai kita tercinta ini agar tetap selalu semangat seperti itu Pak dalam menjalankan atau mengemban tugas negara? Baik, jadi kalau saya sih, menurut saya cintai saja pekerjaan kita, lakukan dengan ikhlas, kemudian kerjakan dengan penuh semangat, penuh bahagia. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya kita sedang memahat karya kita sendiri. Semakin bagus kita mengerjakannya, semakin maksimal kita melaksanakannya, itu akan berbekas baik bagi orang.
Jadi pesan saya seperti itu, lakukan sesuatu, kerjakan pekerjaannya bidangnya sekecil apapun peran kita di Balai Bahasa ini, sebenarnya tidak beda dengan peran kepala atau peran yang lain, sama saja kepentingannya sama, kebermanfaatannya nanti justru bahkan mungkin walaupun peran kita kecil misalnya sebagai apa, tetapi kita laksanakan dengan ikhlas, kita laksanakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab, bisa jadi itu menjadi lebih berkah ya, lebih bermanfaat bagi orang luar. Dan kita tidak perlu menunggu-nunggu apa yang akan kita dapatkan untuk sesuatu yang sudah kita kerjakan dengan maksimal, karena memang tugas kita itu. Jadi tidak perlu berharap bahwa setelah saya bekerja ini saya berharap mendapatkan, tidak. Kita sudah dibayar di sini, diberikan tanggung jawab di sini, sudah kehormatan yang luar biasa. Kita mendapatkan kesempatan di posisi ini, mendapatkan amanah di posisi apapun, itu sebenarnya sudah semacam keistimewaan, privilege dari pemerintah kita, dari negara kita, dari pimpinan kita, dari teman kita. Sekecil apapun dan sesepele apapun dianggap oleh orang luar, kalau itu sudah diamanahkan oleh kita berarti itu sesuatu yang luar biasa, dan anggap itu kita adalah CEO-nya ya. Jadi tidak ada menyamar-nyamar ya. Ya, seperti itu ya. Jadi saya pikir bismillah ya, kita sama-sama berjuang, berusaha, berdoa. Saya sendiri tidak sempurna dan mungkin sedang proses belajar, banyak juga, banyak yang tidak saya tahu. Saya ingin belajar lagi dan belajar lagi. Bismillah ya Pak. Bismillah. Ya. Wah, sahabat bahasa, dari obrolan kita hari ini kita bisa melihat perjalanan yang cukup lengkap ya, mulai dari pengalaman memimpin, tantangan yang dihadapi, hingga berbagai capaian program yang telah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari sini kita bisa belajar bahwa kerja-kerja kebahasaan dan kesastraan itu memang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan tentu saja kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya. Jadi satu lagi pesan saya, yang menganggap pekerjaan kita sepele itu kita sendiri. Ketika kita menganggap pekerjaan kita sepele, orang juga akan menganggap pekerjaan kita sepele. Jadi ketika kita menganggap pekerjaan kita penting, dan orang akan menghargai pekerjaan kita. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, dan dari obrolan kita tadi membuka luas sekali perspektif. Ya, terima kasih Bapak ya atas Sama-sama, waktunya. Mbak, ya. Ya. Sekian mungkin untuk siniar Sasambo hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.